podcast Cerah, Cerita Remaja Harian. Tema hari ini adalah organisasi akademik, manakah yang lebih penting? Aku, Almira, sebagai moderator. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna bareng dua narasumber keren, yaitu Imas dan Ari. Halo Imas. Halo semuanya, selamat sore. Halo Ari. Halo semuanya, selamat sore. Nah, aku bantu kalian kenalin Imas dan Ari lebih dekat ya. Imas ini adalah sosok inspiratif yang aktif banget di berbagai kegiatan. Imas juga sedang merintis extra broadcasting di sekolah. Wah, keren banget ya Imas ya. Keren Imas banget juga, gak sih Imas? Iya, keren banget. Imas juga sempat juara 3 Nismankal tahun 2025. Dan Imas adalah anggota Suar Indonesia. Lalu Ari salah satu siswa yang super aktif dan gak kalah keren. Ari adalah anggota FAJ periode 2025 dan 2027. Bagian pengurus OSIS Semakal dan tim jurnalistik Semakal. Sama seperti Imas, Ari juga sedang ikut merintis extra broadcasting di sekolah yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk jauh ke topik hari ini, aku pengen tahu dulu nih dari Imas dan Ari. Oke, mau aku dulu atau Mas Mau Ari ke dulu siapa nih? dulu nih, Miss? Imas dulu dah, sudah gak apa-apa. Ada nggak sih kegiatan di luar sekolah yang kalian ikutin? Kegiatan di luar sekolah ya? Iya. Kalau dari aku sendiri sih ya, Mas Ri. Ya. Karena aku tuh tertarik di bidang public speaking gitu ya dan keorganisasian. Oh, betul banget. Jadi di luar sekolah itu aku tergabung dalam organisasi yang berfokus pada anak yang sudah disebutkan Almira tadi. Jadi aku tuh sering banget kayak ikut workshop dan pelatihan public speaking juga. Keren banget sih, Miss. Iya, dan kayak ngebentuk apa ya, event-event besar di Kabupaten Jember sama teman-teman sebaya gitu meskipun ya. padat tapi bermakna ya, Miss. Iya, semoga selalu bermakna. Gantian ya, aku sekarang. Oke, silakan. Kalau aku sih ya, aku tuh juga aktif di bagian media sosial dan juga bagian anak. Kalau Imas sendiri tergabung dalam Suar, aku tadi juga dijelasin nih Miss oleh Almira. Aku tuh juga tergabung dalam Forum Anak Jember tahun periode 2025-2027. Oke, kita kan sering ada event bareng nih. Iya, bener banget. Organisasinya kita sering ada event bareng nih, Miss. Kemudian aku juga aktif di Pramuka juga nih, teman-teman. Nah, itu aja. Gitu aja gak sih? Iya, oke. Wah, seru banget ya. Ternyata kegiatan kalian juga cuma padat tapi tetap produktif ya. Iya, betul banget nih. Semoga bisa menginspirasi ya. Nah, ini nih juga Mas. Banyak tuh anak sekarang yang bingung gimana sih caranya ngatur waktu antara kegiatan di sekolah dan di luar sekolah. Boleh dong dikasih tahu caranya? Dulu ya. Oke. Kalau dari versi aku sih ya, aku dulu sebenarnya orangnya juga ini ya, bingung cara ngatur waktu itu gimana. Apalagi kan SMA, apalagi sekarang kita kelas 11, peminatan gitu ya. Iya. Pasti tugasnya numpuk gitu, hidupnya rasanya dar banget begitu guys. Bener, masa-masa SMA tuh masa-masa dar-darnya iya, dar-darnya kita. Jadi kalau menurut aku sih ya, kita itu bikin to-do list kayak minggu ini kita mau ngapain aja sih. Terus bikin skala prioritas dari kegiatan itu. Kayak misalkan kita memprioritaskan kegiatan yang ini, maka itu dulu yang dilakukan. Terus bener banget sih. Iya kan, kita harus terjadwal gitu loh Mas. Harus terjadwal, iya. Kegiatan apa saja sih yang akan kita lakukan. Terus yang kedua itu kita itu harus mengerti keadaan kita. Apa ya? Meskipun sakit gak boleh dipaksa gitu ya. Iya, gak boleh dipaksa. Kita butuh waktu untuk istirahat gitu loh. Kita harus take a rest gitu ya. Jadi harus berani bilang enggak kalau memang dirasa kita tuh nggak mampu. Kita harus berani bilang say, buat bilang tidak. Iya, say no gitu ya. Iya, betul. Aku dulu juga gitu sih, Miss. Aku tuh kayak ngerasa capek banget gitu. Apalagi kan aku bagian media sosial nih. Pastinya di organisasi sama di kelas dengan tugas yang der sebanyak itu, aku bakalan kayak duh aku harus ngerjain yang mana dulu nih. Nah, apalagi rumahku kan jauh ya dari sekolah. Itu aku tuh kayak membagi waktu gitu loh. Jadi kayak misal nih, aku sering tidur malam cuman buat lembur tugas, dan itu tuh dulu. Sekarang aku sudah bisa membagi waktu. Jadi sepulang sekolah itu aku akan mempelajari dulu nih bagian-bagian pelajaran, kemudian nanti setelahnya Isya aku baru nih mengerjakan apa yang harus dikerjakan di media sosial itu kalau ada. Kalau nggak ada itu aku bakal lanjut belajar. Itu yang disebut sama produktif ya. Oke.
Wah, setuju banget nih sama kalian berdua. Menurut kalian mana sih yang lebih penting antara organisasi dan akademik? Aku dulu nih ya Mes yang jawab Oke, ya. oke. Kalau dari aku sendiri tuh Kak, aku bingung nih mau pilih yang mana. Karena dua-duanya tuh penting. Ya pertama buat pelajaran akademik ya. Iya. Akademik di sekolah tuh sangat ditekankan banget. Apalagi buat kita yang notabene kita tuh IPA. Oke. Di situ tuh kayak ditekankan banget buat di akademiknya. Apalagi kita tiap hari tiada hari. Banyak anak IPA yang bilang tiada hari tanpa menghitung gitu ya. Pernah Iya. dengar pasti ya. Relate banget ya. Relate banget sama anak SMA sekarang. Kemudian buat di organisasi. Di organisasi itu juga gak kalah penting loh. Pernah dengar gak sih tentang di sekolah kita nih kalau misal kita gak ikut ekstra, kita tuh gak naik kelas. Nah, iya itu bener banget. Itu tuh sebenarnya tuh ada tujuannya. Tujuannya tuh untuk melatih kita supaya kita tuh dapat berorganisasi. Karena organisasi itu juga relate nih sama kehidupan sehari-hari kita atau aksi nyatanya kita kayak gitu. Oke. Kalau dari Mas sendiri gimana nih? Iya, jadi maksudnya di sini adalah kita harus apa ya? Antara akademik dan organisasi itu harus dalam porsi yang seimbang gitu ya, Mas Bener Ri, banget ya. ya, seimbang. Jadi nggak ada yang dikesampingkan, sama-sama penting begitu. Bener-bener. Karena kalau di organisasi itu kita kayak belajar apa ya? Kayak Manajemen waktu gitu manajemen ya. waktu juga. Jadi apa yang kita dapat di sekolah kita bisa langsung praktekkan langsung ketika kita berorganisasi. Bener begitu banget ya. sih. Jadi kita selain dapat teorinya dari akademik, kita juga dapat pengalamannya dari organisasi. Ya, selain itu kita kan butuh ya membangun relasi, namanya juga kita adalah makhluk sosial begitu ya. Bener-bener. Dengan berorganisasi kita dapat membangun relasi dengan orang lain. Seperti itu ya Mas Budi. Banget. Jadi sama-sama penting sih kalau menurut Kalau kita berdua dalam sama-sama porsi penting sih, dalam asalkan porsi dalam porsi yang seimbang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih kalian harus mengorbankan salah satu dari akademik dan organisasi? Kalau aku sendiri sih pernah ya. Kita sama-sama pernah pasti. Ya, sama-sama pernah sih pasti. Mau dari siapa dulu nih? Dari Dimas dulu deh. Oke, kalau pengalaman dari aku sendiri sih ya, pernah sih waktu itu aku tuh ada event Mas Ri. Event, oke. Ya waktu itu kalau nggak salah di Pendopo Kabupaten Jember, dan waktu itu juga bertepatan dengan jadwalku ujian. Apa namanya sih? Ulangan. Iya, ulangan. Ulangan. Jadi aku bingung nih. Ya apa ya gitu. Aku harus mengorbankan. Gimana ya? Aku harus milih yang mana nih? Ya aku harus gitu. milih yang mana gitu. Soalnya, Bingung, iya benar-benar katanya Mira bingung. Iya benar banget bingung nih. Tapi menurutku sih kuncinya tuh di komunikasi ya. Komunikasi itu penting. Jadi coba kita jadi waktu itu aku coba mengkomunikasikan dengan guru mapel waktu itu yang akan mengadakan ulangan. Aku meminta izin kalau memang benar-benar Dispensasi nggak gitu bisa. ya? Iya. Jadi apa ya? Komunikasilah intinya sama guru. Iya. Kita belajar menyampaikan dengan baik ya apa ya halangan kita untuk apa ya sehingga kita tidak bisa mengikuti ulangan tersebut. Itu sih. Bener banget sih. Lanjut ya, kalau aku sendiri tuh, aku juga pernah ngerasa kalau harus mengorbankan salah satu tuh nggak mungkin, karena di situ aku sama-sama diperlukan. Sama seperti yang aku bilang tadi ya, aku tuh juga di media sosial. Media sosial, aku kan nggak harus dikerjakan sama aku sendiri, ada yang namanya kerja tim. Jadi aku bisa mencoba untuk meminta tolong timku, dan aku mencoba untuk sembari mengerjakan tugas akademiku itu. Jadi harus seimbang lah antara keduanya seperti itu. Oke, jadi semuanya itu gak harus dikerjakan dengan Sendiri. sendiri. Iya. Jadi semuanya tuh ada tim. Bener banget. Nah, sebelum kita tutup obrolan hari ini, aku mau Imas dan Arif menyampaikan satu pesan, tapi bukan buat pendengar, melainkan buat diri kalian sendiri 5 tahun lagi. Apa sih yang ingin kalian katakan? Baik, dari aku dulu deh ya. Ya, dari Mas Arif dulu. Ya, oke. Dari aku sendiri nih buat pesan buat diri aku 5 tahun ke depan kan. Yang pertama nih aku pengen coba buat berpikir lebih dewasa lagi nih. Gimana sih caranya membagi waktu dengan baik? Apalagi kan 5 tahun ke depan kita nggak tahu ya. Mungkin kita ada di UB, ada di UNER gitu, amin. Kita akan lebih sibuk dari biasanya ya. Nah, jadi aku akan mencoba untuk belajar lagi mengenai membagi waktu. Kemudian aku juga akan tetap percaya diri dengan diriku yang sekarang. Karena kalau kita tidak percaya diri, gimana kita akan menjalankan hidup kita buat masa yang akan datang. Seperti itu. Kalau dari Mas sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri ya untuk diriku, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sudah melewati proses yang panjang. Walaupun kita itu gak sebersinar orang lain, kita harus menghargai proses. Karena kita hidup dalam proses, begitu gak sih Mas Ri? Iya benar banget. Dan aku ingin semoga aku selalu semangat dalam mempelajari hal-hal baru untuk menjadi lebih
bermanfaat untuk orang yang lain. Iya benar banget. Kita juga mau nyampein nih, kita mau ngucapin terima kasih karena udah diundang dalam acara podcast cerah ini. Karena Dari judulnya aja kita udah ngerasa kayak menarik banget ya. relate gitu ya Relate banget. dengan kehidupan kita. Judulnya tuh apa dah? Organisasi sama Atau akademik. Manakah yang lebih penting? betul. Ya, seperti itu. Berterima kasih banget karena udah diundang di podcast ini. Karena menurut aku pribadi dua-duanya sama-sama penting. Sama-sama penting. Jadi kesimpulannya antara organisasi dan akademik itu sama-sama penting. Asalkan dengan porsi yang seimbang. seimbang. Kuncinya ada di porsi yang seimbang. Wow, pesannya sangat bagus sekali ya. Terima kasih untuk Mas Ari dan Mbak Ima. Semoga Oke, gak apa-apa, sama-sama. terima kasih sudah mau berbagi cerita dan pengalaman di podcast hari ini. Semoga pengalaman dan cerita kalian bisa menginspirasi teman-teman semua. Iya, kita juga senang buat berbagi ya. Dan semoga dari podcast ini kita dapat terus menginspirasi banyak orang. Oke. Kita mohon maaf ya teman-teman apabila ada salah kata. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.